Sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Berikut ini 4 golongan yang tidak akan cair untuk bantuan PKH tahap yang ketiganya alokasi bulan Juli, Agustus, September. Dan di sini sudah ditetapkan juga untuk yang akan cair untuk bantuan PKH tahap ketiganya khusus bagi 6 golongan berikut ini. Nah, seperti apakah untuk informasinya secara lengkap? Apakah teman-teman itu termasuk ke dalam golongan yang akan mendapatkan bantuan PKH ataupun tidak? So, pastikan simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Info Digital. Di sini kita akan mengupdate informasi terbaru di program bantuan pemerintah. Pastikan bagi teman-teman yang ingin selalu mendapatkan informasi yang update, valid dan akurat di program bantuan pemerintah, teman-teman silahkan subscribe beserta nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi penting di informasi pencairan program bantuan dari pemerintah. Nah, di sini kita minta support dan bantuan teman-teman untuk subscribe beserta share video ini ke akun sosial media yang teman-teman miliki dan share juga ke grup-grup yang teman-teman ikuti agar banyak KPM dan juga masyarakat lainnya bisa mendapatkan informasi bermanfaat di program bantuan pemerintah. Nah, oke sobat, kali ini kita akan mengupdate informasi untuk progres pencairan bantuan PKH tahap yang ketiga alokasi Juli, Agustus, September. Nah, di sini tidak ada jaminan kalau teman-teman yang sudah mendapatkan bantuan PKH tahap 1 dan tahap 2 bisa dapat lagi di bantuan PKH tahap yang ketiga. Jadi walaupun teman-teman itu mendapatkan di tahap yang pertama, tahap yang kedua, bisa berarti di tahap yang ketiga ini tidak akan mendapatkan bantuan PKH. Nah, karena di sini sudah ditetapkan untuk 4 kategori ataupun golongan berikut ini, dipastikan tidak akan cair untuk bantuan PKH-nya di tahap yang ketiga, walaupun sebelumnya sudah pernah menerima bantuan PKH tahap-tahap sebelumnya, entah itu tahap pertama maupun tahap yang kedua. Dan sebenarnya ini pun tidak terjadi cuma di bantuan PKH, tetapi juga di bantuan BPNT ya teman-teman. Nah, walaupun di sini untuk bantuan BPNT cair di tahap-tahap yang sebelumnya, jika teman-teman termasuk 4 golongan ini pun tidak akan cair lagi untuk tahap yang selanjutnya di bantuan BPNT-nya. Nah, oke, jadi langsung saja kita akan masuk ke dalam 4 kategori yang akan dihapuskan namanya dari daftar penerima bantuan sosial untuk PKH maupun BPNT. Yang pertama, sudah dianggap kaya. Nah, mungkin saja ditandai dengan ekonomi yang terlihat pada keluarga tersebut sudah dianggap mampu, maka keluarga tersebut berpotensi akan dihapuskan namanya dari daftar penerima bantuan sosial. Karena di sini dari pihak Kementerian Sosial telah mengeluarkan petugas yang akan melakukan survei dan juga di sini petugas tersebut nanti akan melihat seperti apakah untuk kelayakan KPM ini, apakah masih layak menerima bantuan sosial ataupun tidak. Nah, lanjut untuk yang kategori kedua yang tidak akan mendapatkan bantuan sosial adalah dalam satu keluarga ada yang memiliki profesi yang dilarang sebagai penerima bantuan sosial. Nah, ini untuk kasus seperti ini terjadi juga pada tahun yang lalu. Ternyata ada ASN yang mendapatkan bantuan sosial. Nah, ini mungkin saja dikarenakan pada tahun lalu dia memang layak menerima bantuan sosial, tetapi itu mencoba untuk mendaftarkan dirinya dalam seleksi PNS dan akhirnya dia keterima. Nah, tetapi data DTKS-nya dan juga data dari Kementerian Sosial, nama KPM tersebut masih dianggap terdaftar ya sebagai penerima bantuan. Maka dari itu bantuannya disalurkan dan akhirnya tidak tepat sasaran. Nah, maka dari itu dilakukanlah untuk update data yang ada di DTKS ini setiap bulan untuk mengantisipasi hal seperti ini, teman-teman. Jadi untuk profesi yang dianggap tidak boleh menerima bantuan sosial, contohnya seperti ASN ya, ada TNI maupun Polri dan juga profesi lainnya yang tentu saja untuk gajinya itu lumayan besar, teman-teman. Lanjut untuk yang kategori ketiga adalah karena sanggahan dari aplikasi Cek Bansos Kementerian Sosial.
Nah, jadi di aplikasi cek bansos yang ada di Play Store, ini selain kita bisa mengusulkan orang untuk daftar, ini juga bisa mengusulkan orang untuk dihapuskan namanya dari penerima bantuan sosial. Dan tentu saja jika kita mengusulkan ke KPM yang seharusnya tidak layak mendapatkan bantuan sosial, lalu kita unggah foto rumahnya, lalu juga untuk fasilitasnya seperti kendaraan bermotor ataupun juga yang lain. Nah, nanti kita foto dan juga nanti kita upload ke aplikasi tersebut. Apabila dari Kementerian Sosial melakukan verifikasi dan KPM tersebut dianggap tidak layak lagi menerima bantuan sosial, maka tentu saja namanya akan dihapuskan dari daftar penerima bantuan sosial. Nah, selanjutnya untuk kategori yang keempat adalah KPM yang tidak dilayakkan karena proses survei dari geotagging. Nah, untuk geotagging ini lebih ke sebuah penitikan suatu daerah dalam sebuah map, teman-teman. Jadi di sini dikonfigurasikan dengan satelit ya, teman-teman. Jadi nanti terlihat titik rumah penerima manfaat tersebut di sebelah mana, dan nanti juga akan terlihat data-datanya secara luas. Nah, geotagging ini pun walaupun fungsinya menitik lokasi ya teman-teman, tetapi juga ini menentukan ataupun lebih ke arah survei juga yang akan mempertimbangkan apakah KPM tersebut layak menerima bantuan sosial ataupun tidak. Nah, apabila teman-teman termasuk dalam 4 golongan ataupun 4 kategori tersebut, maka bisa dipastikan untuk PKH maupun BPNT di tahap yang selanjutnya tidak akan cair. Nah, lanjut di sini ada 6 golongan yang akan mendapatkan bantuan sosial untuk PKH maupun BPNT yang sudah terlihat pada 6NG Supervisor. Nah, jadi langsung saja kita akan tunjukkan datanya seperti berikut ini, teman-teman. Nah, di sini untuk yang pertama adalah disabilitas tunggal. Lalu yang kedua, disabilitas dan lansia tunggal. Yang ketiga, keluarga yang ada disabilitasnya ataupun juga lansia. Selanjutnya untuk yang keempat adalah keluarga non-disabilitas ataupun juga non-lansia dan kepala keluarganya itu umurnya 41 sampai dengan 59 tahun. Selanjutnya untuk yang kelima, lansia tunggal. Lanjut untuk yang keenam adalah pemberdayaan sosial, teman-teman. Nah, jadi di sini untuk golongan-golongan tersebut sudah terdaftar ya untuk klasternya yang ada di 6NG Supervisor. Tetapi untuk yang di 6NG para pendamping sosial masih belum ada informasi update-nya karena masih memang belum diupdate ya, teman-teman. Dan untuk 6NG yang paling update itu memang dari 6NG Supervisor, teman-teman, yang ada di Dinas Sosial Kota maupun Kabupaten. Nah, oke sobat, itu tadi informasi dari saya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk sobat semua. Pastikan teman-teman sudah subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya di channel ini untuk terus mendapatkan informasi terbaru di program bantuan pemerintah. Saya akhiri dalam kesempatan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam kesempatan video selanjutnya.